Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Suara itu masih bergema, dan Sui tiba-tiba menyerang. Bahkan, kulit di sekitarnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan seluruh tubuh naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat adegan ini, ada sedikit sarkasme di mata King Wu Mei, apakah anjing itu melompati tembok? Juga, karena dia mengambil inisiatif untuk datang ke pintu, dia tidak keberatan menekannya dalam satu gerakan. Ledakan. Di tubuhnya, Taois melangkah Taixuan mendidih, dan berlari ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tahu kekuatan Sui sejak awal. Namun, dia tidak akan lengah, singa akan melawan kelinci, dan dia juga akan menggunakan semua kekuatannya. Selama Sui berani mendekat, dia pasti akan mengakhiri pertempuran dengan gemuruh. Memaksa. Naik. Sui mengangkat tangan kanannya, dan pedang dunia bernyanyi dengan penuh semangat, bergema di langit. Lalu, sosok Sui yang bergegas tiba-tiba menghilang begitu saja. Dalam hal ini, King Wu telah lama terbiasa dengannya, dan segera melambaikan bilah energi, menutupi area 10 zang di dekatnya, seperti tirai bilah bundar. Hampir pada saat yang bersamaan, sosok Sui tiba-tiba muncul di langit di atas King Wu, dan pedang manusia yang terangkat tinggi menebas. Ledakan. Mata King Wu menyusut dan dia ketakutan. Kengerian dari kekuatan yang penuh dengan mereka benar-benar di luar perkiraan King Wu. Namun, dia bereaksi sangat cepat, mengaum dengan tamparan di wajah, dan menyayat dengan pisau. Ledakan. Lautan kepahitan direbus dan dibelah oleh pisau. Pada saat ini, Sui menembakkan pedangnya lagi. Pedang ini sepenuhnya melepaskan Taoismenya secara ekstrim, dan misteri 6 reinkarnasi yang terkandung di dalamnya, membentuk pesona domain yang mirip dengan domain pedang. Pedang ini tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Pedang ini adalah pedang paling mematikan yang ada di tangan Sui. Roda 6 pedang. Hanya saja berbeda dari masa lalu, ketika dia memotong pedang ini, Sui mencoba yang terbaik untuk menggunakan nafas pedang 9 penjara. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, dan cahaya magnet yang memancar di dekatnya terguncang. King Wu tersentak, dan nafas pedang ini membuatnya mencium nafas mematikan. Tapi dia tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Dentang. Tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar. Pergelangan tangan King Wu sangat kesakitan, dan pedang bulan memudarnya terbang menjauh. Wajahnya tiba-tiba berubah, dia mundur dan hendak menarik pedang bulan memudar. Setelah itu, dia memandang King Wu sambil tersenyum, dan berkata, "Tanpa pisau ini, bisakah kamu masih menahan pukulan cahaya ilahi magnetik primordial?" Kehilangan harta karun. King Wu marah dan cemas, dan ketika dia mendengar kata-kata Sui, kepalanya berdenyut seperti disambar petir. Dia langsung mengerti. Dari awal hingga akhir, Sui tidak ingin melawannya, tetapi untuk menembak jatuh harta suci di tangannya. Jadi, selamatkan aku. Menari dan berteriak. Ledakan. Dalam sekejap, dia terluka parah, tubuhnya yang halus patah, dan dagingnya kabur seolah-olah dia telah disayat oleh pedang yang tak terhitung jumlahnya. The Elemental Magnetic Divine Light adalah hukum zaman yang rusak, mirip dengan bencana ilahi yang meliputi dunia abadi dan kekuatan karma kausal dari reruntuhan Istana Naga. Perbedaannya adalah cahaya ilahi magnetik primordial tidak lengkap dan sangat ganas. Tapi sekarang berbeda. Alasan mengapa Sui memulai di sini adalah karena letaknya yang paling dekat dengan kolom cahaya magnetik Yuan. King Wu kehilangan pedang bulan memudar dan dikepung lagi, jadi dia menderita kerugian besar. Sui tidak sopan, segera bergegas ke depan dan menebas King Wu dengan pedangnya. Pada saat kritis, Gu Yunchan menembak. Sepasang sayap hitam mengepak di belakangnya, dan dia memegang pancing perunggu dengan panjang sekitar 10 kaki. Dia tiba-tiba bergegas ke depan, dan pancing itu menghancurkan buku sebab akibat di tangan kiri Sui. Momentumnya kuat, dominasi yang tak tertandingi. Tidak diragukan lagi, Gu Yunchan berniat untuk membalas. Selama dia menembak jatuh buku karma di tangan Sui, Sui juga akan menderita bombardir cahaya ilahi magnetik Yuan.
Tetapi pada saat ini, Sui membuat langkah tak terduga dan melemparkan buku karma di tangannya terlebih dahulu. Ledakan. Buku sebab dan akibat terkena pancing dan terbang keluar. Dan memanfaatkan kesempatan ini, Sui mengabaikan pemboman cahaya ilahi Yuanqi, dan menebas ke arah King Wu dengan pedang. Sikap hidup yang kejam untuk hidup. Tidak. King Wu menjerit nyaring, wajahnya yang cantik penuh ketakutan. Pada akhirnya, hanya rohnya yang lolos terlebih dahulu. Sui juga terkena cahaya ilahi magnetik primordial, tetapi pada saat yang kritis, ia mengeluarkan pedang ilahi bulan King Wu yang memudar, memblokir sebagian besar cahaya ilahi magnetik primordial. Satu-satunya yang tersisa semuanya diselesaikan oleh kekuatan reinkarnasi yang beredar di sekitarnya. Dia tahu betul betapa gilanya wanita ini. Dia melakukan ini untuk menghindari dibunuh oleh King Wu. Pada saat yang sama, dia juga berjaga-jaga agar Gu Yunchan mengambil kesempatan untuk membunuh. Simpan selamatkan saya. Pada saat yang sama, jiwa King Wu berteriak ketakutan dan berjuang dengan panik, tetapi di bawah bombardir cahaya ilahi magnetik Yuan yang perkasa, itu tampak sangat tidak berdaya. Gu Yunchan tidak berurusan dengan Sui, dia menembak tepat waktu untuk menyelamatkan arwah King Wu. Jiwa ke King Wu telah rusak parah, dan hanya sedikit yang tersisa. Maaf, saya sedikit terlambat. Gu Yun menghela nafas. Jiwa King Wu yang tersisa gemetar, wajahnya penuh kebencian, dan mendesis apakah ini benar-benar terlambat. Buku ini siap untuk diperebutkan. Aku sama sekali tidak peduli dengan hidupku. Dia melihat dengan jelas, sebelumnya, Gu Yunchan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya, tetapi untuk merebut buku karma, dia tidak melakukannya. Gu Yunchan mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, King Wu, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, King Wu berteriak seperti orang gila, aku mati, kamu tidak ingin hidup. Ledakan. Jiwanya yang tersisa meledak. Hal yang paling aneh adalah ada manik misterius yang tersembunyi di sisa jiwa, yang jelas merupakan harta rahasia untuk melindungi jiwa. Pada saat ini, manik-manik ini juga meledak, melepaskan gelombang kekuatan yang menghancurkan dunia. Gu Yunchan tidak pernah membayangkan bahwa tarian King akan sangat gila sehingga dia tidak bisa mengelak untuk pertama kalinya, dan langsung terluka. Gu Yunchan batuk darah, wajahnya pucat, tubuhnya berdarah, darah kabur di banyak tempat, tulang putih menjulang, dan sepasang sayap hitam di belakangnya patah dan berlumuran darah, dan dia jelas terluka parah. Sialan gila. Gu Yunchan mengutuk dan terlihat pucat. Dari kejauhan, Sui tidak terkejut saat melihat pemandangan ini. Sejak di reruntuhan Istana Naga, dia telah melihat bagaimana King Wu menato Xiao dan Jin Zuliu di punggung, dan dia tahu betul bahwa begitu wanita ini menjadi gila, dia tidak akan peduli tentang apapun. Satu-satunya hal yang membuat Sui menyesal adalah dia tidak mengambil kesempatan ini untuk menebus Gu Yunchan. Keterampilanmu sangat bagus. Gu Yunchan tampak muram dan memandang Sui di kejauhan, tidak merahasiakan niat membunuh dan kebenciannya. Dia memegang pancing emas di satu tangan, menopang tirai cahaya keemasan, dan menahan serangan cahaya ilahi magnetik primordial. Kalau tidak salah, pertarungan ini sudah ada dalam perhitunganmu sejak awal, kan? Nada suara Gu Yunchan dingin. Sui tidak menyangkalnya, dan berkata dengan acuh tak acuh ketika kekuatannya tidak cukup, kita hanya bisa mengambil beberapa strategi. Tentu. Mata Zen Gu Yun berkilauan dengan cahaya, sejak awal, Anda memiliki kesempatan untuk menembus Myriad Stream Sealet Heavenly Band, tetapi Anda tidak melakukannya. Pada saat itu, saya bertanya-tanya mengapa, tetapi baru sekarang. Saya akhirnya mengerti bahwa Anda berada di jalur yang berbahaya, mencoba membunuh saya dan King Wu. Berbicara, dia berkata dengan emosi, harus saya katakan, Anda benar-benar luar biasa, dan metode Anda kejam. Yang tidak saya duga adalah Dewi seperti King Wu akan diperlakukan seperti ini. Olehmu, terbunuh. Dia memang merasakannya. Strategi Sui tidak terlalu kuat, tetapi kejam, dan dia bersedia untuk menebas King Wu. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa sebelum Sui, dia dengan tegas membuang buku karma, menggunakan harta ini sebagai umpan, sehingga dia tidak bisa menolak sama sekali. Justru karena dia harus mengumpulkan buku karma, dia kehilangan kesempatan ketika dia menyelamatkan King Wu.
Sui mengoreksi salah, dia dibunuh olehmu. Antara merampok harta karun dan menyelamatkannya, kamu memilih harta karun itu, dan tidak heran King Wu akhirnya bekerja keras denganmu. Kelopak mata Gu Yunchan berkedut, dan dia mengerutkan kening, jangan bilang, kamu bahkan menghitung tarian King dan kerja kerasku. Sui berkata dengan santai ini bukan perhitungan, aku baru saja melihatnya menato Xiao dan Jin Zuliu di punggungnya ketika dia gila, dan masuk akal jika dia membalas dendam padamu sebelum kematiannya tengah. Gu Yunchan tidak bisa tidak merasa terkejut. Orang ini mengerikan. Dan semua ini sudah di bawah kendali pihak lain. Pancaran magnet merusak dunia. Sui memegang pedang bulan memudar di satu tangan, menghalangi pemboman cahaya magnet primordial. Saya harus mengatakan bahwa meskipun harta suci ini sangat kuat, itu sedikit lebih rendah daripada buku karma. Di kejauhan, pancing emas yang dipegang Gu Yunchan jelas juga merupakan harta karun, yang dapat memblokir serangan cahaya ilahi magnetik Yuan. Dia diserang oleh King Wu di ambang kematian, dan dia terluka parah dan berdarah. Tapi sekarang, lukanya sembuh dan menghilang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sayangnya, sia-sia saja Anda telah menghabiskan semua perhitungan. Gu Yunchan membalik telapak tangannya, dan buku karma muncul, harta karun kekacauan ini telah jatuh ke tanganku, dan kamu telah mencapai ujung jalan. Sui berkata ya, lalu mengapa kamu tidak melakukannya? Dia melihat lebih awal bahwa Gu Yunchan menunda waktu. Salah satunya adalah untuk memperbaiki cedera. Kedua, Anda menggunakan kata-kata untuk menguji realitas Anda sendiri. Gu Yunchan tertawa, matanya dalam, dan cahaya hitam yang menakutkan muncul. Jangan khawatir, sebelum aku berurusan denganmu, aku ingin berbicara denganmu dulu. Sui berkata, apa yang kamu bicarakan? Gu Yunzhen berkata ketika saya datang ke negeri dongeng, Tuan pernah berkata bahwa selama Anda bersedia menundukkan kepala dan mengambil inisiatif untuk menyerahkan jalan reinkarnasi, izinkan saya memberi Anda cara untuk hidup. Saya merasa itu, Anda bisa memikirkannya. Setelah jeda, dia berkata, lagi pula, menyerahkan jalan reinkarnasi saja bisa menyelamatkan hidupmu, kenapa tidak melakukannya? Sui menggosok alisnya dan menghela nafas. Si Ning mengatakan sebelumnya bahwa kamu adalah lawan yang sangat berbahaya, jadi aku harus berhati-hati, tetapi sekarang tampaknya itu benar-benar mengecewakanku. Gu Yunchan mengerutkan kening kecewa. Sui berkata, ya, saya hanya tahu bahwa jika seseorang memiliki kepastian untuk menang, dia tidak akan pernah seperti Anda. Terkadang terlalu berhati-hati, mengapa tidak pengecut? Gu Yunchan mencibir dan berkata, saya hanya tahu bahwa ketika membunuh lawan, kita harus tegas dan mantap, dan jangan memberi musuh kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Bagi saya, Anda agresif metode, ini lebih konyol. Dia berhenti, matanya terlihat main-main, omong-omong, jika kamu memiliki sarana untuk memecahkan permainan, mengapa kamu tidak berani bertindak gegabah? Sui tertawa dan berkata, seperti kamu, aku menunda-nunda. Mata Gu Yunchan menyipit, dan dia bertanya dengan ragu, apakah kamu masih berpikir bahwa seseorang akan datang untuk menyelamatkanmu? Sui berkata, saya telah mengatakan sebelumnya, saya telah melakukan banyak hal sepanjang hidup saya, dan saya tidak pernah menyerahkan hidup saya pada orang lain. Mata Gu Yunchan berkedip, dan dia berkata, jadi, apakah kamu punya kartu truf lain? Sui berkata, coba tebak. Gu Yunchan mendengus dingin, untuk membuat segalanya menjadi misterius. Sui mengeluarkan kendi dengan tangan yang lain, menyesapnya, dan berkata, buka buku karma dan bacalah. Gu Yunchan tidak tahan untuk tidak mencibir jangan bermain-main denganku, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak mengerti buku sebab dan akibat? Harta ini lahir untuk bertanggung jawab aturan sebab dan akibat, di bawah para dewa, tidak peduli siapa yang menyentuhnya. Jika Anda berani menyentuh harta ini, Anda pasti akan menderita akibat karma. Berbicara, dia menghela nafas dengan santai, sayangnya, apa yang tidak Anda ketahui adalah bahwa sejak saya menginjakkan kaki di jalan kultivasi, saya mulai memahami jalan sebab dan akibat. Selain itu, hanya saya yang memenuhi syarat untuk mengambil alih buku karma dan menjadi penguasa harta ini. Sui tersenyum dan menyimpan kendi itu.
Pada saat ini, buku sebab akibat di tangan Gu Yunchan tiba-tiba terbuka secara otomatis, dan kekacauan memenuhi udara, dan sebaris kata muncul di salah satu halaman kosong. Ketamakan, sumber segala malapetaka, jika karma muncul untukku, itu akan dibalas oleh karma. Pupil mata Gu Yunchan tiba-tiba menyusut. Aura kacau melonjak, dan untaian karma-karma merah muncul, menggali ke dalam telapak tangan dan jari-jari Gu Yunchan seperti tentakel. Saya bertanggung jawab atas sebab dan akibat, mengapa saya harus takut akan sebab dan akibat? Yang membuatnya heran, itu tidak berhasil. Bergegaslah ke dalam. Tidak mungkin. Wajah Gu Yunchan akhirnya berubah, tapi akan sia-sia membiarkan dia menggunakan kekuatan Dao besar untuk menghentikannya. Pada saat ini, baris kata lain muncul di halaman buku karma. Kursi ini bertanggung jawab atas hukum kausalitas kacau paling primitif. Anda hanyalah bajingan yang mencari jalan sebab dan akibat, dan Anda mencoba untuk menjadi penguasa kursi ini. Anda adalah benar-benar gila. Wajah Gu Yunchan sangat buruk, dan hatinya malu dan marah. Saya tidak pernah berpikir bahwa buku sebab akibat ini akan berani mempermalukannya. Tetapi bahkan dalam situasi ini, dia tidak membuang buku karma, tetapi dengan cepat menyingkirkan pancing emas, membebaskan satu tangan, dan melapisi segel rahasia. Kondensat. Lidah Gu Yunzhen berkembang, dan dia menunjukkan segel rahasia, menekannya di buku sebab dan akibat. Segel rahasia. Sebelumnya, dia mengandalkan kekuatan magis semacam itu untuk menyelesaikan karma-karma di King Wu, dan karena itu, dia mendapatkan kepercayaan King Wu. Ledakan. Sebab dan akibat buku itu bergetar, dan halaman-halamannya mencicit. Tapi di halaman tempat tulisan tangan itu muncul, sebaris kata muncul lagi. Naga tidak bernyanyi dan harimau tidak mengaum, bajingan kecil, itu konyol, hahaha, ini pertama kali saya melihatnya, dan saya berani menggunakan kekuatan kausalitas untuk menekannya. Paru-paru Gu Yunchan hampir meledak. Tapi dia tidak peduli tentang ini, dan dengan panik menggunakan berbagai kekuatan magis karma yang dia kuasai untuk menekan buku karma dengan seluruh kekuatannya. Tapi semuanya sia-sia. Tidak hanya itu, kekuatan karma dalam kitab karma berubah menjadi kabut merah yang hampir menenggelamkan seluruh tubuhnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru berkata bahwa selama saya menggunakan kekuatan karma, saya akan dikenali oleh buku karma, tetapi bagaimana harta ini bisa kembali kepada saya? Gu Yunchan penuh dengan ombak yang bergejolak, wajahnya jelek, dan dia tidak bisa menerima semua ini. Tiba-tiba, dia mengangkat matanya untuk melihat Su Yi di kejauhan, dan berkata dengan tajam, apakah kamu melakukannya? Su Yi tidak bisa menahan tawa kamu sendiri yang mengambil buku karma, tetapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu. Gu Yunchan sangat marah sehingga dia pasti sangat marah. Su Yi berkata sambil tersenyum tidak ada yang baik atau buruk, hanya orang yang menyebut diri mereka sendiri, akui saja, kamulah yang menipu dirimu sendiri. Gu Yunchan batuk darah. Dia tidak berani ragu, dia mengangkat tangannya dan melemparkan buku sebab akibat di tangannya. Sebaris kata-kata menghina muncul di halaman. Sejak Anda terlibat dalam karma ini, Anda akan menanggung akibatnya sendiri. Anda bajingan. Jika Anda bisa memahaminya, berarti Anda tidak akan mati jika tidak, jangan mati. Gu Yunchan sangat marah dan merobek buku sebab akibat seperti orang gila, tetapi tidak berhasil, dia membuangnya begitu saja. Itu tidak akan jatuh, juga tidak akan merusak buku sebab akibat. Ledakan. Pada saat ini, Su Yi datang dengan pedang bulan memudar dan dibantai. Cahaya Dao yang menyilaukan seperti bulan yang memudar di langit yang jatuh ke dunia, cerah dan terang, mengalir dengan nafas ilahi terlarang. Gu Yunchan membalik tangan kirinya, dan pancing emas melayang di udara, melawan dengan seluruh kekuatannya. Dentang. Suara tabrakan yang memekakkan telinga. Sosok Su Yi mundur, darahnya berjatuhan, dan dia tidak bisa menahan kerutan. Orang ini dipukul keras ketika King Wu sangat ingin melakukan serangan balik, dan sekarang dia telah terkikis oleh kekuatan karma, dia masih memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Tidak heran Sining pernah berkata bahwa Yunchan kuno ini adalah orang yang sulit dan berbahaya, dan memang menakutkan. Aku akan membunuhmu dulu.
Mata Gu Yunchan merah, dia sepertinya menyadari bahwa kunci untuk memecahkan permainan adalah Su Yi, dan terlepas dari serangan balik dari kekuatan kausal, dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Su Yi. Su Yi mundur, tidak gemetar keras, tetapi menjalankan kekuatan pohon batas segudang untuk berkeliaran. Ledakan. Su Yi tampaknya malu untuk menghindar, tetapi dia tenang dari awal hingga akhir, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Buku karma bergetar, dan suasana kekacauan meresap, terus-menerus menggunakan kekuatan karma untuk menyerang tubuh Gu Yunchan. Tiba-tiba, Gu Yunchan batuk darah lagi. Kekuatan karma dari karma yang terkumpul di tubuhnya secara serius mengikis Taoismenya, menyebabkan dia menderita serangan balasan yang semakin serius. Hingga kini, kulit di sekitar tubuhnya merona merah, dan vitalitasnya memudar dengan cepat. Pada saat ini, Su Yi dengan dingin membunuhnya. Kamu tertipu. Gu Yunchan tiba-tiba menunjukkan senyum jahat, pancing emas terhempas ke udara, meledak dengan kekuatan yang lebih mengerikan dari sebelumnya, satu pukulan mematahkan serangan Su Yi, dan seluruh orang tercengang. Dan pancing terlempar dari atas pancing emas. Kail transparan tergantung di pancing dan langsung mendarat di Su Yi. Berteriak. Kailnya sangat aneh, dan langsung masuk ke tubuh Su Yi, dan tiba-tiba melepaskan kekuatan sebab akibat yang mengerikan, seperti jaring besar, yang melarang Taoisme Su Yi. Hahaha, jika aku membunuhmu, aku akan diserang oleh kekuatan kausalitas, aku masih bisa bertahan, dan akulah yang akan menang pada akhirnya. Gu Yunchan tertawa, pergelangan tangannya bergerak, dan dia mengayunkan pancing, bangun. Aduh. Seluruh sosok Su Yi seperti ikan yang tergantung di kail, dan dia mau tidak mau melemparkannya ke arah Gu Yunchan. 10 kaki. 5 kaki. 3 kaki. Melihat Su Yi semakin dekat, mata Gu Yunchan penuh dengan niat membunuh, dan wajahnya penuh kebahagiaan, seperti seorang nelayan yang memanen ikan besar yang gemuk. Tiba-tiba, pupil matanya berkontraksi, dan ada tanda bahaya di hatinya. Saat itu, ledakan. Yang menangkap Su Yi mengambil tali pancing dan tiba-tiba putus. Su Yi, yang sebelumnya tidak mampu melawan, tiba-tiba mengangkat pedang bulan pudar di tangannya dan menebas dengan marah. Awalnya, jarak antara keduanya hanya 10 kaki. Ketika Su Yi menebas dengan pisau ini, itu hampir tidak bisa dipercaya. Seperti bulan yang terang dan memudar, ia membelah langit dan membunuhnya. Gu Yunchan tertangkap basah oleh variabel ini. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia sepenuhnya mengandalkan insting untuk memblokir pancing emas dan buku karma, dan pada saat yang sama, sosok itu mundur. Tapi saat ini, variabel lain terjadi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.